Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya apakah sudah ada yang tahu pembelajaran hari ini apa? Nah, kalau belum ada yang tahu, yaitu pembelajaran hari ini adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, coba perhatikan sebatang pohon dan bagian bawah hingga bagian atas. Apa sajakah yang dapat kalian lihat pada pohon tersebut? Apa saja? Nah, tumbuhan terdiri yaitu atas akar, batang, daun, dan bunga. Nah, yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya searah dengan gaya tarik bumi. Biasanya akar berada di dalam tanah. Nah, akar ini mempunyai dua kelompok akar yang penting, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, akar serabut adalah akar yang berukuran relatif kecil, tumbuh di pangkal batang. Ukuran akar yang satu dengan yang lain hampir sama besar dan sama panjang. Akar semacam ini terdapat pada tumbuhan apa saja? Nah, contohnya yaitu seperti tumbuhan kelapa, rumput, padi, dan tumbuhan hasil mencangkok dan sebagainya. Nah, yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar tunggang. Akar tunggang tidak sama dengan akar penunjang. Akar penunjang adalah akar yang menunjang atau membantu berdirinya tumbuh. Contoh akar tunjang adalah akar yang tumbuh dari ruas tebu bagian bawah. Nah, akar ini dapat membengkok dan masuk ke tanah. Contoh lainnya adalah akar yang menggantung di batang menembus tanah. Nah, ada beberapa akar khusus yang hanya terdapat pada tumbuhan tertentu. Nah, apa saja? Yang seperti akar isap, contohnya akar benalu. Yang kedua akar tunjang, contohnya akar pandan. Yang ketiga akar lekat, contohnya akar sirih. Nah, yang keempat adalah akar gantung, contohnya akar beringin. Nah, akar juga mempunyai fungsi. Apa saja fungsi akar? Yaitu yang pertama adalah untuk menunjang berdirinya tumbuhan, untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, untuk menyimpan makanan cadangan, dan untuk bernapas. Nah, setelah akar yaitu ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang berlawanan dengan gaya tarik bumi atau mengarah pada datangnya sinar matahari. Batang pada tumbuhan tertentu umumnya bercabang. Batang ada yang berkayu, misalnya batang pohon jati, batang pohon asam, dan batang pohon mangga. Batang ada pula juga yang lunak, misalnya batang tumbuhan padi dan batang rumput. Nah, batang ini juga mempunyai fungsi, yaitu yang pertama sebagai penunjang tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua sebagai pengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga sebagai makanan cadangan. Nah, batang ini juga bisa bermanfaat bagi manusia loh. Nah, apa manfaat batang bagi manusia? Yang pertama juga bisa untuk membuat perabot rumah tangga, contohnya batang pohon jati. Kedua untuk bahan makanan, contohnya sagu. Ketiga juga untuk bahan industri, contohnya tebu dan bambu.
Nah, setelah batang yaitu ada daun. Nah, daun ini adalah tumbuhan mempunyai daun dan merupakan perubahan bentuk dari batang yang memipih. Umumnya daun berwarna hijau. Warna hijau tersebut disebabkan warna klorofil yang ada pada daun. Namun daun ada juga yang berwarna merah atau ungu. Bagian daun terdiri atas tulang, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Contoh daun yang memiliki bagian-bagian lengkap antara lain daun pisang dan daun bambu. Nah, bentuk tulang daun bermacam-macam, yaitu ada tulang daun menyirip, contohnya daun nangka dan daun jambu. Yang kedua, tulang daun melengkung, contohnya daun sirih dan daun gading. Yang ketiga, tulang daun menjari, yaitu contohnya daun ilalang. Yang keempat, tulang daun sejajar, contohnya daun tebu dan daun padi. Nah, setelah daun yaitu yang selanjutnya adalah bunga. Apakah kalian menyukai bunga? Sebagian besar orang senang dengan bunga. Bunga ada yang berbau dan ada pula yang tidak berbau. Nah, apa saja bunga yang berbau wangi? Apa ayo? Yaitu misalnya seperti melati, mawar. Nah, bau yang dikeluarkan bunga pun bermacam-macam. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada sebagian besar tumbuhan. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian yaitu seperti kelopak, umumnya berwarna hijau dan berfungsi menutup bunga di saat masih kuncup. Mahkota merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. Selanjutnya benang sari dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan, putik sebagai alat kelamin betina, dan dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Nah, bunga yang memiliki tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan dasar bunga dan putik disebut bunga sempurna. Jika memiliki semua bagian kecuali putik, maka bunga ini disebut bunga jantan. Jika memiliki semua bagian kecuali benang sari, maka bunga ini disebut bunga betina. Bunga yang memiliki benang sari dan putik disebut bunga hermafrodit. Pada suatu tumbuhan seringkali hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Misalnya tumbuhan salak dan tumbuhan avokat. Tumbuhan yang demikian ini disebut tumbuhan berumah dua. Jika ada satu tumbuhan terdapat bunga jantan dan bunga betina seperti tumbuhan jagung, maka tumbuhan ini disebut tumbuhan berumah satu. Nah, selanjutnya ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari bunga. Buah terdiri atas bagian kulit, daging, dan biji. Contohnya buah mangga dan pepaya. Bagian buah yang biasanya dapat dimakan adalah bagian dagingnya. Bagi tumbuhan, buah bermanfaat sebagai makanan cadangan. Selain itu, buah juga digunakan menarik makhluk hidup lain sehingga membantu menyebarkan biji yang berada di dalamnya. Nah, yang terakhir yaitu ada biji. Biji pada tumbuhan digunakan untuk berkembang biak. Biji terdiri atas kulit biji, keping biji, dan lembaga. Lembaga adalah bakal tumbuhan baru yang terdiri atas bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Berdasarkan jumlah kepingannya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tunggal atau berkeping satu dan tumbuhan berbiji belah atau berkeping dua. Nah, contoh tumbuhan berbiji tunggal antara lain tumbuhan jagung, kelapa, dan padi. Contoh tumbuhan berbiji belah antara lain tumbuhan kacang, rambutan, dan mangga. Berdasarkan letak bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka adalah tumbuhan yang
bijinya tidak tertutup oleh buah. Contohnya tumbuhan pakis, haji, damar, dan melinju. Tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang bijinya tertutup oleh buah. Contohnya mangga. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.